Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang retensi dan separasi. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dani Rizkiana sebagai moderator, Gilang Alwi Hasim sebagai pemateri 1, Miftah Farid sebagai pemateri 2. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Gilang. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Gilang Alwi Hasim sebagai pemateri 1. Langsung saja, retensi karyawan merupakan suatu keharusan bagi sebuah perusahaan untuk mempertahankan karyawan terbaiknya. Secara definisi, retensi karyawan adalah upaya dalam mempertahankan karyawan dalam suatu perusahaan sebagai seorang tenaga ahli utama. Lanjut, retensi menurut ahli, retensi karyawan menurut Matis dan Jackson tahun 2006, pengertiannya retensi karyawan ini merupakan suatu upaya perusahaan untuk dapat mempertahankan karyawannya supaya tetap berada di dalam organisasi yang bertujuan untuk dapat membantu mencapai target organisasi itu secara maksimal. Untuk selanjutnya, beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan retensi karyawan. Yang pertama, selektif memilih karyawan. Cara pertama dalam meningkatkan retensi karyawan adalah pemilihan karyawan yang selektif. Yang kedua, berikan kesempatan mengembangkan diri. Cara berikutnya dalam meningkatkan retensi karyawan adalah dengan memberikan karyawan kesempatan dalam mengembangkan dirinya. Yang ketiga, buat lingkungan kerja yang nyaman. Lingkungan kerja yang nyaman juga dapat meningkatkan retensi karyawan. Yang keempat, berikan kompensasi. Penghargaan merupakan suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua orang, karena semua orang membutuhkan sebuah bentuk apresiasi terhadap kerjaannya. Lanjut, tujuan retensi. Tujuan adanya retensi karyawan ini ditunjukkan supaya karyawan tersebut bertahan lama untuk bekerja di perusahaan atau juga organisasi. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan tersebut sudah melakukan investasi uang juga waktu di dalam proses perekrutan atau juga rekrutmen karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Farid akan meneruskan materi tentang retensi dan separasi. Bagian saya adalah separasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separasi merupakan pemisah yang dimaknai sebagai proses, cara atau pembuatan memisahkan atau dalam keadaan terpisah. Pengertian serupa juga disebutkan dalam Merriam-Webster yang mengartikan separasi atau separation sebagai tindakan atau suatu proses pemisahan. Lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah mengakhiri hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Lanjut slide yang terakhir, yaitu alasan-alasan separasi karyawan. Yang pertama, menurut dari undang-undang dapat menyebabkan seseorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan, antara lain anak karyawan WNA, warga negara asing, karyawan yang terlibat organisasi yang terlarang. Yang kedua, keinginan perusahaan. Berdasarkan keinginan perusahaan dapat terjadi karena karyawan tersebut berusia lanjut atau karena karyawan tersebut tidak lagi menguntungkan bagi perusahaan. Contohnya ketika karyawan tersebut sudah berusia lanjut, kurang cakap atau melakukan tindakan yang merugikan seperti korupsi. Yang ketiga, keinginan karyawan. Keinginan karyawan dapat terjadi karena karyawan tersebut sudah tidak dapat kepuasan dari perusahaan. Lanjut, yang keempat, pensiun undang-undang.
seseorang karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Usia kerja seseorang karyawan untuk status kepegawaian adalah 55 tahun. Dikenakan pensiun dini apabila menurut keterangan dokter karyawan tersebut sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan umurnya sudah mencapai 50 tahun. Yang kelima, kontrak kerja berakhir. Suatu karyawan perusahaan akan memberhentikan apabila kontraknya sudah berakhir. Yang keenam, meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis hubungan kerjanya dengan perusahaan akan terputus kontraknya. Perusahaan tersebut akan memberikan pesangon berupa uang bagi keluarga yang ditinggalkan sesuai peraturan yang ada. Dan yang terakhir yaitu perusahaan dilikuidasi. Dalam hal perusahaan dilikuidasi, masalahnya pemberhentian karyawan diatur dengan peraturan perusahaan, perjanjian bersama, dan peraturan perundang-undangan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.